Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, eh, tematik kali ini kita sampai pada pembelajaran 4 dan 5. Silahkan kalian siapkan buku pendampingnya halaman 87. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama halaman 88 tentang kegiatan ekonomi di bidang pertambangan ya. Kegiatan ekonomi itu di bidang pertambangan itu kegiatan yang dilakukan dengan cara menggali, mengambil dan mengolah gitu ya. Kemudian ada dua jenis kegiatan pertambangan yaitu eksploitasi dan eksplorasi. Eksplorasi itu kegiatan menyelidiki untuk memperoleh informasi mengenai daerah yang akan dilakukan kegiatan pertambangan. Jadi tidak boleh asal langsung membuat kegiatan pertambangan. Kemudian baru setelah itu melakukan eksploitasi, kegiatan mengambil bahan tambang secara langsung. Bahan tambang itu ada beberapa jenis, ini berdasarkan kepentingannya. Yang pertama, bahan tambang golongan A, ini sangat penting untuk negara, contohnya minyak bumi, batu bara, besi, nikel, timah, dan uranium. Kemudian, bahan tambang golongan B, ini penting juga, tapi untuk semua orang, contohnya emas, perak, tembaga, intan, nika, dan seng. Kemudian ada bahan tambang golongan C, ini biasanya untuk keperluan industri. Contohnya pasir, batu kali, batu kapur, tanah liat, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian kegiatan ekonomi di bidang industri. Di bidang industri ini adalah merupakan usaha manusia untuk mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bisa setengah jadi atau bisa langsung menjadi barang jadi. Jenis kegiatan industri ini digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama industri besar. Nah, industri besar itu tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. Kalau industri sedang itu tenaga kerjanya 20 sampai 99. Kalau industri kecil itu 5 sampai 19 tenaga kerja. Kalau industri rumah tangga itu kurang dari 5 tenaga kerja. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Kegiatan perdagangan itu adalah merupakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan jual beli. Kegiatan perdagangan itu berperan dalam menyalurkan barang dari produsen ke konsumen atau bisa disebut juga kegiatan distribusi gitu ya. Orang yang melakukan kegiatan perdagangan disebut sebagai pedagang. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang jasa. Nah, kalau di bidang jasa ini tidak berkaitan dengan barang, melainkan menyediakan layanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kegiatan jasa ini perlu keahlian khusus dan keterampilan khusus, tidak bisa sembarangan. Jadi dokter itu kan termasuk jasa ya, tidak boleh sembarangan orang bisa melakukan. Kemudian montir juga tidak bisa sembarang orang. Kemudian tukang cukur saja, nah tukang cukur juga tidak bisa sembarang orang bisa melakukan, butuh keahlian dan keterampilan. Tuh. Nah, selanjutnya, nah ini halaman 90 tentang sikap toleransi terhadap keberagaman. Sikap toleransi itu artinya bersikap sabar, maaf ini ya, ini sabar. Bersikap sabar, menahan diri serta menghargai dan berhati lapang terhadap perbedaan dalam masyarakat gitu ya. Kalau kamu sudah menunjukkan sikap sabar, menahan diri, menghargai dan berlapang dada, itu artinya kamu sudah melakukan sikap toleransi. Nah, sikap toleransi itu bisa dilakukan di mana saja dan pada berbagai hal itu ya. Yang pertama toleransi dalam keragaman suku bangsa.
Contohnya, tindakan yang bisa kamu lakukan gitu ya, peduli terhadap sesama tanpa membeda-bedakan suku. Bergaul baik dengan semua orang, mengembangkan semangat persaudaraan, kemudian menghargai dan menghormati setiap manusia. Ini dalam keberagaman suku bangsa ya. Nah, kemudian toleransi dalam keberagaman agama. Contohnya, menghormati keyakinan agama orang lain, kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain, kemudian mempersilahkan orang lain untuk melakukan ibadah, kemudian saling tolong menolong dan saling bekerja sama, tentunya dalam dengan mereka yang berbeda agama ya. Membiasakan sikap toleransi ini harus dilakukan dimanapun dan kapanpun, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Contoh-contohnya ini, ketika di lingkungan sekolahan, contohnya mendengarkan pendapat teman, kemudian menghargai perbedaan teman, bekerja sama ketika melakukan piket kelas, kemudian menjaga ketenangan saat belajar, kemudian berteman tanpa membedakan. Kalau di lingkungan keluarga bagaimana? Nah, menjaga ketenangan juga jika ada yang sedang beristirahat, tidak berisik gitu ya. Kemudian membantu adik atau saudara atau kakak atau orang tua. Kemudian menerima perbedaan hobi dan keinginan di dalam anggota keluarga. Kalau di lingkungan masyarakat bisa melakukan kerja bakti, itu bisa ikut kerja bakti. Kemudian juga ikut menjaga keamanan lingkungan, mengembangkan sikap saling tolong menolong, dan yang tidak ketinggalan juga harus menjaga ketenangan gitu ya. Ini membiasakan sikap toleransi ini bisa kalian lihat di halaman 96 ya, PB 5. Nah, itu yang Bu Guru sampaikan hari ini. Tugas kalian adalah mengerjakan penilaian harian halaman 92 bagian A dan B, kemudian salin pada link Google Form yang akan Bu Guru bagikan melalui WA Group ya. Tuh. Terima kasih, tetap semangat belajar dari rumahnya. Ingat ya, jangan lupa sholat 5 waktunya jangan sampai bolong. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.